Baik teman-teman, pertama-tama kita bahas dulu apa itu graf. Graf adalah struktur data yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar koneksi antara objek-objek. Nah, objek-objek ini disebut simpul atau vertex, sedangkan hubungan antar simpul disebut sisi atau edge. Contohnya, dalam media sosial, setiap akun pengguna bisa dianggap sebagai simpul dan pertemanan antar pengguna merupakan sisi penghubungnya. Selanjutnya, dalam graf terdapat beberapa komponen penting, yaitu yang pertama simpul atau vertex, titik yang mempresentasikan suatu objek atau entitas. Yang kedua, sisi atau edge, di mana sisi adalah garis penghubung antar simpul. Dan yang ketiga, berarah atau tidak berarah, atau menunjukkan apakah hubungan antar simpul memiliki arah tertentu. Dan yang terakhir adalah bobot, di mana nilai atau jarak yang diberikan pada sisi biasanya untuk menunjukkan biaya, jarak, atau waktu. Oke, baik. Kalau kita lihat dari jenis-jenis graf bisa dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu graf tak berarah, yang kedua graf berarah, yang ketiga graf berbobot, yang keempat graf sederhana, dan yang terakhir adalah graf lengkap. Nah, di sini masing-masing mempunyai pengertiannya masing-masing, yaitu yang pertama graf tak berarah, yaitu graf yang sisinya tidak memiliki arah, misalnya hubungan pertemanan di Facebook. Yang kedua, graf berarah, yaitu graf yang setiap sisinya punya arah tertentu seperti pada sistem follow di Instagram. Dan yang ketiga, graf berbobot, yaitu graf yang setiap sisinya memiliki nilai bobot, contohnya pada peta jalan dengan jarak antar kota. Dan yang keempat, graf sederhana, yaitu graf tanpa sisi ganda dan tanpa loop. Dan yang terakhir adalah graf lengkap, yaitu graf di mana setiap simpul terhubung dengan semua simpulnya. Oke, kita masuk yang selanjutnya, operasi pada graf. Dalam graf, kita juga bisa melakukan beberapa operasi diantaranya, yaitu yang pertama penambahan simpul, yaitu menambah titik baru ke dalam graf. Yang kedua, penghapusan simpul atau sisi, dimana untuk menghapus atau hubungan tertentu. Yang ketiga, pencarian jalur, yaitu mencari rute terbaik dari satu simpul ke simpul lain, contohnya menggunakan algoritma Dijkstra. Yang terakhir, traversal, yaitu menelusuri seluruh simpul dalam graf, bisa menggunakan metode Breadth First Search atau biasa disebut BFS, atau Deep First Search atau DFS. Dan yang terakhir, graf ini sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama dalam peta digital seperti Google Maps. Graf ini digunakan untuk menghitung jarak dan rute tercepat. Yang kedua, dalam jejaringan sosial, graf digunakan untuk menghubungkan pengguna satu sama lain. Yang ketiga, dalam jaringan komputer, graf membantu menggambarkan hubungan antar perangkat. Dan yang keempat, bahkan dalam ilmu biologi, graf bisa dipakai untuk memodelkan hubungan antar gen atau spesies.